Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Kendrian Alfat dari jurusan Sastra Indonesia semester 1. Di sini ada narasumber kita yang bernama. Halo, aku Citra Albila. Aku dari program studi ilmu komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi. Aku dari semester 3. Nah, itu Kak Citra boleh tahu kesibukan aku buat sekarang ini, aku kuliah sambil kerja. Kalau boleh tahu kerja di mana dan profesinya? Aku kerjanya di daerah Ciputat sama di daerah Pamulang. Private apa les apa gitu? Aku lebih ke les matematika. Untuk anak usia TK kan atau SD? Lebih ke TK SD sama aku megang satu anak yang lagi progres buat UTBK. Hari ini kita akan mewawancarai narasumber salah satu karyanya yang diterbitkan. Kalau boleh tahu judul karyanya tuh apa dan berbentuk apa? Karyanya itu berjudul Hilang Hutang. Itu berbentuknya aku novel. Terus membuat novel ini tuh motivasinya dari mana? Kalau boleh tahu tuh diceritakan pengambilan tema dari novel ini. Kalau untuk terinspirasi itu awalnya kan dari yang aku waktu kecil suka nulis juga. Kalau aku marah tuh aku suka nulis juga gitu. Jarang yang buat marah-marah. Waktu kecil kan aku suka nulis tuh. Jadi aku meluapkan emosinya itu lewat nulis. Terinspirasi dari mama aku juga ya ternyata kalau marah tuh nulis juga. Nah sama aku terinspirasi juga dari tiktokers yang pasangan cowok-cowok juga ada gitu. Jadi sama buat novel juga. Terus kisahnya itu hampir sama kayak kisah aku juga gitu. Jadi sekeluarga kamu suka nulis ya? Gitu. Enggak sekeluarga sih, lebih ke mamahnya doang. Mama aku sama aku. Kira-kira apa sih yang disampaikan di cerita ini yang kamu ingin sampaikan gitu? Pesannya. Lebih ke komunikasi terbuka sama menghargai pendapat orang lain, sama menghargai omongan orang lain dulu gitu. Jangan mencela dulu sebelum tahu isi dari omongan orang lain gitu. Oh, memang cerita di novel ini tuh berdasarkan kisah nyata atau? Iya, lebih ke kisah nyata aku pribadi. Sama. Jadi kisah aku sama temanku ini yang bapak laki-laki. Terus kalau struggle untuk buat ini tuh apa aja sih? Struggle-nya satu, nge-stuck di kalimat pembuka. Itu karena sulit kan ya, takutnya karena aku gak suka yang kalimat pembuka itu kayak general gitu, atau monoton, jadi aku harus pikir ulang lagi sama lebih ke mikirin alurnya. Karena kan kalau kehidupan pribadi tuh enggak yang lancar jaya ya, pasti ada aja tuh. Terus yang kedua itu nge-stuck di bagian alur, karena kan kalau alur kehidupan nyata itu enggak yang rapi ya, jadi harus aku rapi pulang itu kalau di novel biar jadinya itu tetap nyambung. Butuh waktu berapa lama sih untuk menyelesaikan novel kamu ini? Aku 3 bulan. 3 bulan pas gitu. 3 bulan lebih sedikit sih. Sampai hampir ke 4 bulan sebenarnya. Terus kalau misalkan kamu lagi nge-stuck gitu untuk pengambilan kalimat, biasanya kamu melakukan apa supaya lancar? Udah pasti aku baca buku atau baca webpad lagi kan, buku orang atau webpad orang. Biar aku nanti inspirasi dari kalimat-kalimat pembuka orang lain, atau biasanya aku suka baca kamus juga. Itu biar maksudnya kosakata aku nambah. Kamus apa tuh kalau boleh tahu? Kamus bahasa Indonesia yang kayak gitu. Kayak kamus-kamus yang bentuknya tuh lebih ke kosakata loh, kayak kamus bahasa Inggris. Itu kan biasanya cuma kata-kata doang gitu. Dan situ biasanya aku dapet tuh. Kalau ada nggak sih keinginan kamu untuk bikin karya lagi, entah itu novel, puisi, dan kalau ada temanya mau yang seperti apa? Keinginan pasti ada itu di novel juga. Cuma sebenarnya tuh lebih Komedi pribadi kah? Ya, pribadi kamu? enggak. Kalau yang komedi ini lebih ke udah nyata gitu. Kayak alurnya lebih kayak ke webpad. Terus kamu pribadi punya nggak penulis atau sastrawan yang menginspirasi kamu, yang kayak bikin kamu kagum ke dia gitu? Ada itu Kim Sang Hyun tuh. Kagumnya karena apa? Karena
satu dia tuh pantang menyerah kan karena bukunya ditolak berkali-kali, ternyata dibikin lagi. Ya akhirnya bukunya itu kayak relate sama kehidupan kita sehari-hari gitu sebagai manusia. Isinya juga bagus banget gitu biar kita tuh tetap bisa jalan hidup walaupun itu berat banget gitu. Kamu hafal nggak sama salah satu judulnya karya Kim Sang-hyun itu? Ada kalau untuk judul bukunya Kim Sang-hyun itu yang paling aku suka, yang paling aku ingat judulnya Siapa yang Datang ke Pemakamanku Saat Aku Mati Nanti. Itu versi sudah diterjemahkan ke Indonesia. Ya udah itu. Terus boleh nggak sih kasih satu tips sama teman-teman yang baru mau memulai karyanya? Sih sebenarnya jangan takut buat, intinya jangan takut dulu, jangan pesimis dulu kalau misalkan tulisan kita tuh bakal dijudge. Keluarin aja apa yang apa yang ada di isi kepala kita, itu harus berani buat keluarin dulu. Untuk masalah bagus itu kan nanti ada yang terus itu aja. Tapi kalau karya kamu tuh diterbitkannya di mana? Awalnya di Wattpad. Terus kenapa jadi memutuskan untuk diterbitkan di buku? Oh, itu karena awalnya teman-teman aku baca, terus karena teman-teman aku suka juga, jadi aku lebih kepercaya diri buat jadi buku aja. Terus kamu tuh tahu sama orang penerbitnya kayak nge-call kamu atau kamu yang mau nerbit? Itu kalau masalah penerbit itu aku tahu dari guru bahasa Indonesia aku waktu SMA. Itu dia punya kontak penerbit sendiri, jadi aku dibantu sama guru bahasa Indonesia juga. Terus kamu punya nggak satu buku rekomendasi dari kamu yang menurut kamu tuh isinya sangat berdaging gitu? Ada itu tadi bukunya yang Kim Sang-hyun, karena bukunya itu isinya tentang refleksi diri sama tentang pengalaman hidup. Nah, di buku itu tuh tujuannya biar menyampaikan kehangatan kepada si pembaca itu, biar kita nggak ngerasa sendiri kalau misalkan masalah yang kita hadapi itu berat banget. Sama ada hiburan-hiburan juga, sama dia menceritakan tentang kisah dia itu yang gue itu aku kali-kali, jadi kita mendapat inspirasi kayak gitu. Kalau sastrawan dari Indonesia gitu sendiri kamu punya kayak penerbit yang kamu suka, kamu bumi banget, isi-isinya berdaging gitu? Sastrawan lebih ke penulis ya, mungkin tuh kalau untuk sastrawan atau penulis Indonesia yang menurut aku dia motivator atau terinspirasi itu dari yang ini Sana, karena kan dia quotes-nya isinya juga tentang yang romance-romance yang kebanyakan. Aku merasa relate aja gitu sama buku-buku dia atau quotes-quotes yang dia tulis. Oh, berarti kamu lebih suka yang romance-romance ya? Iya, lebih ke romance sama atau komedi juga suka aku. Kamu mau nggak sih kalau nerbitin novel tuh yang genrenya fiksi fantasi gitu? Tertarik ya? Aku kurang tertarik sih kalau untuk masalah novel. Aku lebih ke non fiksi gitu, lebih ke kehidupan nyata ya. Maksudnya kalau non fiksi kan kehidupan nyata. Iya. Kayak gitu. Untuk menghubungi kakak, kira-kira bisa melalui via apa? Aku bisa di Instagram atau di email. Instagram aku itu @citradlaa, dan kalau email itu lebih ke citradila@gmail.com. Oke. Mungkin segitu saja wawancara kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.